Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi ini bertemu kembali dengan saya di dalam renungan harian GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan satu tema, yaitu ketundukan kunci kesembuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketundukan kunci kesembuhan. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14 ini adalah kisah bagaimana seorang perwira yang disembuhkan oleh Tuhan, yaitu Naaman. Bapak Ibu Saudara, Naaman adalah seorang panglima yang menderita penyakit kusta. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu penyakit kusta belum ada obatnya, sehingga disebut sebagai penyakit yang berbahaya. Bapak Ibu Saudara, penyakit kusta disebut penyakit yang sangat berbahaya pada waktu itu. Nah, bahkan di dalam Alkitab, penyakit kusta bukan sebuah persoalan medis, melainkan persoalan teologis, di mana kusta dianggap sebagai sebuah penyakit, sebuah penyakit kutukan atau tanda bahwa seseorang tidak berkenan atau dihukum Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penyakit kusta pada saat itu sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan di kalangan orang-orang Ibrani, penyakit kusta ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular, sehingga penderita kusta harus diasingkan Bapak Ibu Saudara. Kasihan sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi Naaman yang menderita penyakit kusta mendatangi Nabi Tuhan yang bernama Elisa di Israel. Lalu Elisa menyuruh Naaman pergi ke sungai Yordan untuk membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu Naaman ini adalah seorang perwira tinggi, seorang panglima. Bahkan Naaman ini sangat berjasa terhadap negaranya Bapak Ibu Saudara, sehingga disebut sebagai pahlawan. Nah, di sini abdi Allah menyuruh begitu saja. Bahkan kalau kita baca di kisah perwira ini Bapak Ibu Saudara, bukan Elisa yang ujuk-ujuk datang nemuin si perwira ini untuk suruh membenamkan 7 kali di sungai Yordan, bukan. Tetapi menyuruh pembantunya, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Dalam kata lain, Naaman ini gak dianggap gitu loh, gak dihargai Bapak Ibu Saudara. Dia seorang pahlawan loh, seorang perwira tinggi, seorang panglima Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Naaman? Dia menundukkan diri di hadapan Tuhan, dan dia melakukan apa yang disuruh abdi Allah ini untuk membenamkan di sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, ketika ketundukan terjadi, terjadi pada saat itu pada diri Naaman, apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Naaman mengalami kesembuhan yang luar biasa. Naaman melakukan persis apa yang diperintahkan oleh abdi Allah, yaitu Elisa, sehingga Naaman mengalami kesembuhan dan menjadi tahir dari penyakit kustanya. Bapak Ibu Saudara,
Naaman rela menundukkan diri di hadapan Allah untuk membenamkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam mulut Naaman terucap sehingga Naaman mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Naaman mengalami kesembuhan, mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Karena dia tunduk di hadapan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita mengalami kesembuhan seperti yang dialami Naaman? Sudahkah kita tunduk di hadapan Tuhan sehingga kita mengalami kesembuhan seperti Naaman? Jika belum, segeralah bertobat dan tunduk di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menyembuhkan setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita teladani ketundukan daripada Naaman ini, supaya hidup kita juga mengalami mujizat demi mujizat di setiap kehidupan kita. Tuhan menyembuhkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi ini. Kau sudah bekerja dengan luar biasa. Kau sudah memberikan berkat yang luar biasa. Bagaimana kami harus tunduk, karena ketundukan adalah kunci kesembuhan kami, Tuhan. Sembuh dari segala aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, Anak mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.